Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau membagikan sebuah insight tentang hawa nafsu itu membutakan. Jadi, aku udah pernah baca satu novel, judulnya itu adalah Ketika Bumi Sholawat Memanggil. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang tiga anak kembar yang terpisah hidupnya karena dendam seseorang. Jadi ceritanya, dia ini benci gitu ya, dia tuh suka sama seseorang, tapi orangnya ini nikah sama yang lain. Nah, ketika itu istri dari laki-laki yang dia sukai ini hamil dan melahirkan kembar 3 orang. Dengan jahatnya, karena dia ingin membuat laki-laki ini dan istrinya menderita, akhirnya dia mengambil 2 bayi yang dilahirkan tersebut. Awalnya kan 3, tapi dia ambil 2. Dan dia bersekongkol dengan suster yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian akhirnya itu tuh kayak alur flashback gitu kan. Jadi kayak si Ali, namanya Alia dan Almira. Nah, jadi mereka tuh berpisah gitu kan. Sampai suatu ketika akhirnya dengan berbagai perjalanan yang berliku-liku kayak gitu kan, dan akhirnya dipertemukan kembali. Satu hal yang aku dapatkan di sini adalah kita seharusnya tidak menjadikan dendam itu bersemayam abadi di dalam hati kita. Karena mengapa? Karena dendam itu bisa membutakan. Karena hawa nafsu itu membutakan. Coba tadi kenapa? Awalnya dia melakukan kayak gitu karena cinta, katanya sih cinta gitu kan. Padahal kalau nggak cinta itu bakal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan gitu. Jangan gara-gara cinta, jangan dengan alasan cinta kita menjadikan semua hal itu halal gitu untuk kita lakukan. Karena sebenarnya takdir apapun yang Allah berikan atas kita itu udah yang terbaik buat kita. Ya walaupun dalam penerimaannya memang sulit, memang berat gitu kan. Tapi kita sebagai manusia kok rasanya aneh gitu ya kalau misalnya kita menggugat ketetapan Allah, kita menggugat skenario Allah gitu kan. Yang dimana kita itu seharusnya sebagai hamba harusnya taat sama pencipta, bukan malah membangkang dan durhaka padanya. Dan teman-teman, aku cuma mau ngingetin kita sama-sama mungkin belajar di sini untuk mengikhlaskan hati, untuk tidak menyimpan rasa dendam, hawa nafsu yang membakar diri kita gitu dalam hati kita. Karena kenapa? Karena sejatinya yang kita lakukan itu akan berdampak sebelum ke orang lain, itu berdampak pada diri kita sendiri. Ketika kita memelihara dendam, kita memelihara hawa nafsu yang membutakan, itu teman-teman akan merusak hari-hari bahagia kita. Karena kita terlalu sibuk dengan pencapaian orang lain, kita terlalu sibuk dengan nikmat orang lain, sampai lupa bahwa Allah memberikan kita nikmat yang baik. Allah bahkan mungkin lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, tapi karena hati kita kotor, hati kita tertutupi oleh iri, dengki kepada kesuksesan orang lain, kepada kebahagiaan orang lain, kita lupa bahwa Allah memberikan itu juga kepada kita, meskipun dalam hal yang berbeda, dalam dimensi yang berbeda. Jadi daripada kita sibuk gitu kan ya, sibuk dendam, iri, dengki gitu kan kepada pencapaian orang lain, kepada keberhasilan orang lain, kenapa sih kita nggak coba untuk bersyukur dan menerima apa yang udah Allah berikan untuk kita? Percaya deh, kalau teman-teman, buat apalagi aku pribadi gitu ya, kalau kita udah mau untuk mencoba menerima, insya Allah akan selalu memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, dan segala hal yang kita impikan. Tapi tetap aja, namanya di dunia itu tempatnya ujian. Buat apa? Untuk kita sadar bahwa dunia ini gak abadi, dan kita harus mempersiapkan bekal untuk menuju ke masa selanjutnya. Jadi daripada menyimpan dendam, menyimpan hawa nafsu yang membutakan, lebih baik kita coba untuk sama-sama bersyukur dan menerima segala yang Allah takdirkan. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.